Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Abdi Putra Garut. Salam Golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Oke Lur, pada siang hari ini kita akan konten ya lanjutan dari video kemarin. Jadi di video kemarin kita udah membahas tentang tutorial atau langkah ya, langkah awal 1. Nah, di sini kita akan coba masuk ke langkah awal 2. Nah, di awal 1 semalam kita coba untuk mengupas teknik-teknik ataupun permainan golok yang bisa dibilang untuk permainannya itu ya sedikit mulai masuk ke langkah berdiri. Sekarang di langkah 2 ini kita akan masuk ke metode pelatihan, metode ke lebih menguasai atau penguasaan ya. Jadi kemahiran nanti di langkah awal 3-nya kita akan masuk ke praktek awal ataupun masuk ke praktek langkah. Nah, jadi kita masuk aja ke pola permainan langkah 2 ya. Nah, jadi di langkah awal 2 ini sebenarnya ya hampir sama juga sih pola permainan ya, dari mencabut golok di kemarin ya. Nah, jadi coba lebih menguasai aja kiri kanan, karena kalau di dalam bermain golok ini memang pola permainan tangan ya, mulai dari tangan kiri ke kanan ya ambil ya, ataupun sebaliknya. Nah, jadi untuk taktis ya. Nah, itu yang harus dilatih. Jadi penguasaan tangan kiri juga, ataupun kalau misalnya dia mainnya di kanan, diusahakan main juga. Misalnya dia kan main kiri, nah, jadi istilahnya blok bawah, blok atas, blok bawah, blok atas gitu. Jadi ada tangkisan sebelum memasuki goloknya gitu, atau serangan golok. Seperti itu aja sih kalau untuk di langkah awal 2 ini. Memang lebih ke menghidupkan permainan kiri kanannya gitu, antara tangan kiri sama tangan kanan gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk permainan awalnya kayak misalnya pola atau gaya lah, atau freestyle ya, seperti lempar-lemparan ini. Nah, itu kan sebenarnya opsional ya. Jadi bagi aku nggak mesti bisa, cuma kadang-kadang kan yang namanya seni ya, kita juga memerlukan namanya keindahan. Makanya kadang freestyle kayak lemparan-lemparan itu sering dilakukan gitu sama pemain. Tapi kalau pada saat teknis bermain ya lebih ke ini aja, ada sebagian gerakan yang mungkin bagi aku nggak begitu efektif saat dilakukan dalam bermain golok, tapi banyak juga yang efektif. Jadi dalam permainannya kita harus perhatikan, harus benar-benar ataupun sungguh-sungguh dalam bermain golok gitu. Jadi jangan main-main, benar-benar harus paham gitu dengan gerakannya. Makanya aku selalu bilang seduluran, diulang-ulang mainnya, jangan jangan bosen gitu. Jadi kayak teknik-teknik dasar itu sebelum bermain itu diulang-ulang dulu, dilatih-latih dulu. Jadi supaya mahir gitu maksud aku. Jadi jangan bosan, karena kalau kita udah menguasai dasar atau awal itu, kita pada saat masuk ke pola langkah itu akan lebih mantep gitu. Jadi saling ini aja ya, ya hitung-hitung pemanasan lah, main-main dasar gitu dalam permainan gue, putar-putar gini, luar dalam. Karena langkah 2 awal ini bukan, atau langkah awal 2 ini bukan patokan untuk seduluran bermain ya, ataupun berlatih, tapi lebih tepatnya ke referensi. Jadi lebih ke referensi aja seduluran dalam bermain golok gitu. Jadi jangan jadikan patokan utama. Tapi kalau mau diambil semua ya nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi ya kalau misalnya seduluran kesulitan ya ambil sebisanya dan senyamannya aja gitu. Jadi jangan terlalu dipaksa, yang penting
sama-sama kita enak dalam bermainnya gitu. Gitu aja sih dari aku. Nah, kita akan coba masuk ke awal 2, langkah awal 2. Kita join dulu. Nah, di langkah awal 2 ini sebenarnya ya kayak misalnya dari posisi kuda-kuda bermain golok. Posisi kuda-kuda dalam bermain golok ya. Misalnya kuda-kuda depan sini ya. Nah, ini sebenarnya bebas saja sih, mau rendah ya, mau rada turun sedikit ataupun mau sedang, ini bebas, terserah sebisanya aja dan senyamannya aja dan sesukanya aja mau yang mana. Jadi jangan dipaksa harus turun gini, jangan. Jadi seenaknya aja. Tapi kalau senangnya turun gini ya nggak masalah. Nah, lepas pula, ntar ya. Nah, bebas senyamannya aja. Jadi seduluran nyaman aja gimana. Kalau misalnya mau senengnya berdiri gini aja ya nggak masalah. Tapi kalau bisa pakai kuda-kuda lah, biar agak walaupun turun sedikit gitu ya, jadi agak enak dilihat gitu kalau pakai kuda-kuda. Nah begitu sebenarnya. Jadi banyak kuda-kuda di perguruan silat lah khususnya ya, untuk pola kuda-kuda. Jadi kayak misalnya contoh ya, nah posisi kuda-kuda depan gini, kuda depan gini ya. Jadi pola langkah latihannya ya, jadi untuk melatihnya ini langkah. Jadi ini sejajar ya, ini maju ke depan, ini maju lagi mundur, ini maju lagi. Mau pakai golok bisa. Nah ini kita akan coba masuk ke langkah 2 ya. Jadi langkah 2 kita masuk ke kaki. Jadi misalnya tebas ya, ataupun kalau nggak kelihatan sini ya, tebas ya, simpan nih. Nah geser. Nah ulang lagi, geser lagi. Nah udah bisa ya seluruhan ya. Jadi itu dasarnya. Nah kalau udah lancar dicepetin. Jadi pada saat gini ya, nah kan lebih nyaman. Jadi untuk membiasakan permainannya, nah jadi nanti pada saat main langkah itu nggak bingung. Simpen dulu langkah kan kurang, kalau misalnya masuk. Nah jadi lebih refleks ya, bukan refleks ya, lebih ke kesinambungan antara kuda-kuda kaki sama tangan gitu. Jadi memang harus tahapan itu kita awali dari awal. Jadi kesulitan seduluran saat melakukan permainan goloknya. Jangan langsung melangkah gitu. Tapi kalau bisa ya nggak masalah. Ini kan kita cuma membantu untuk mempermudah ya dalam permainan golok. Nah nanti setelah kita selesai program langkah ya, langkah awal 1, awal 2, awal 3, selanjutnya kita akan masuk ke putaran-putaran, lalu ke teknik. Jadi seduluran yang nonton video ini ya di channel YouTube Abdi Putra Garut, jangan bosan-bosan untuk terus share dan ikutin terus konten kita. Jadi program-program kedepannya seduluran bisa ikuti untuk permainan goloknya, jadi nggak ketinggalan ya. Seperti itu aja sih. Di sini mungkin seduluran baru lihat di kepalaku ini ya. Jadi ini ada ikat motif batik ya. Batik yang biasa dipakai sama orang Baduy. Jadi ya biar ada perbedaan lah istilahnya sedikit untuk kita di Abdi Putra Garut. Jadi harapannya ya orang Sunda jangan ada yang berpecah belah, bersatu lagi seperti dulu gitu. Itu aja sih harapannya. Nah jadi seperti itu ya untuk permainan goloknya. Jadi jangan bosan-bosan lah untuk belajar dan berlatih. Itu aja sih, diulang-ulang ya. Jadi dari sini kalau mau polanya ya, ambil ya, diambil masuk, simpan, ini kasih simpan, balik lagi. Mau sini boleh pelan-pelan dulu.
Itu diulang-ulang aja. Cepet kan enak. Mau condong ini boleh, mau condong ini boleh ya. Nah, mau condong ini boleh. Kurang lebih gitulah untuk permainan goloknya. Jadi ya sekian dulu untuk langkah 2. Saksikan terus Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Jangan lupa nonton terus ya, jangan lupa ikutin terus. Dan yang belum subscribe, bantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.